Halo Pak Aji, saya David Santoso dengan NIM 22K1000005. Kali ini saya akan menjelaskan final project di data analitik saya. Untuk final project, saya memilih clustering. Clustering sendiri adalah teknik dalam unsupervised learning untuk mengelompokkan data berdasarkan kesamaan fitur yang ada. Di awal, clustering ini tidak diketahui label atau kategorinya, berbeda dengan klasifikasi. Sehingga clustering perlu analisis terlebih dahulu sebelum memutuskan akan dikelompokkan berdasarkan kesamaan fitur apa. Algoritma apa yang saya pakai untuk clustering? Saya memakai K-means. K-means sendiri adalah algoritma clustering yang digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam K-cluster berdasarkan kesamaan fitur. Bagaimana K-means bekerja? Ada 4 langkah penting. Pertama, initialize. Mengambil centroid random dari data yang ada untuk dijadikan sebagai pusat dari masing-masing cluster yang akan dibuat. Assign. Semua titik data akan dihitung jaraknya terhadap centroid untuk kemudian dikelompokkan ke dalam beberapa grup. Nah, setelah data dikelompokkan, kita perlu update centroid baru berdasarkan hasil perhitungan rata-rata semua titik data dalam klaster tersebut. Di akhir, repeat, yaitu langkah assign dan update diulang terus-menerus hingga centroid tidak berubah, yaitu saat kondisi konvergen atau mencapai jumlah iterasi maksimum. Apa saja pro dan kontra dari K-means? Pro-nya mudah diimplementasikan karena banyaknya library yang tersedia di Python untuk menunjang proses dari K-means. Kedua, mudah dan cepat untuk dataset besar karena kompleksitas waktunya rendah. Ketiga, hasil mudah diinterpretasikan karena perbedaan antara cluster atau grup itu mencolok, terlihat sangat jelas karakteristiknya. Selanjutnya kontra. Yang pertama, harus menentukan nilai K terlebih dahulu. Bila tidak paham terhadap datanya, maka langkah ini akan menantang dan sulit bahkan. Kedua, sensitif terhadap outliers. Karena outliers akan mengubah posisi centroid secara signifikan, yang berarti hasil perhitungan dan hasil rata-rata untuk centroid baru pun akan kacau. Ketiga, K-means ini mengasumsikan semua cluster ini spherish atau bulat. Kalau misal datasetnya dari awal sudah kompleks dan hasil dari klasternya ternyata tidak optimal, itu karena asumsi cluster spherish tersebut dari K-means. Jadi hasilnya tidak optimal. Sekian penjelasan PPT, selanjutnya masuk ke dataset dan code. Nah, di sini dataset yang saya ambil adalah shopping underscore trends.csv dari Kaggle. Kemudian bisa langsung masuk ke code-nya. Nah, di awal ini saya melakukan import library dari Python yang saya perlukan. Ada pandas untuk manipulasi dan analisis data berbentuk tabel, K-means untuk analisis clustering, standar scalar untuk normalisasi data supaya memiliki skala yang sama, matplotlib untuk grafik dan visualisasi dari data, silhouette score untuk menilai kualitas cluster yang terbentuk, dan seaborn untuk memberikan tampilan yang lebih menarik. Nah, setelahnya di sini saya melakukan load terhadap dataset yang saya beri nama dataset.csv dan menampilkan 5 baris terakhir dari dataset tersebut untuk preview. Nah, kurang lebih begini tampilannya.
Kemudian saya print data info. Tujuannya apa? Untuk melihat jumlah entries, lalu untuk melihat tipe data tiap kolom, dan untuk melihat jumlah data yang kosong. Di sini kebetulan datanya tidak ada yang kosong. Kemudian saya print data.describe untuk menampilkan statistik deskriptif untuk kolom-kolom numerik, ada count, min, standar deviasi, dan lainnya. Nah, sekarang saya mengambil dua fitur, yaitu kolom age atau usia dan kolom purchase amount dalam kurung USD, dan disimpan ke dalam variabel features. Lalu kedua kolom tersebut, kalau misal ada yang kosong, akan diisi dengan rata-rata dari nilai kolom tersebut. Nah, setelahnya standar scalar untuk normalisasi data untuk kedua fitur dan disimpan ke variabel features underscore scale. Dari situ kita masuk untuk menghitung nilai K optimal. Yang pertama saya menggunakan elbow method yang mana melibatkan WCSS atau within cluster sum of squares, menghitung nilai K optimal dari rentang 1 hingga 10. Kemudian saya visualisasikan hasilnya supaya tahu nilai K mana yang optimal. Nah, ini adalah visualisasi dari elbow metodenya. Dapat dilihat bahwa di sini elbow-nya terdapat di 4. Untuk semakin pasti saya menggunakan siluet juga di sini. Untuk menghitung nilai K optimal juga, bedanya di sini kan mulanya dari 2. Mengapa? Karena kalau siluet ini memang tidak bisa dimulai dari 1. Setidaknya harus ada 2 klasternya. Saat kita hitung rata-ratanya menggunakan 2 kolom atau fitur yang saya pakai dalam variabel feature underscore scale, dapat diambil pula hasil visualisasinya untuk klaster mana yang memiliki siluet score tertinggi. Itu yang akan kita pakai. Dari hasil visualisasi, siluet scores-nya paling tinggi ada di 4, berarti kesimpulannya saya akan menggunakan nilai K 4. Setelah yakin bahwa nilai optimal untuk K adalah 4, clustering dengan K-means. Di sini K-means kan melakukan predik juga untuk features underscore scale yang berisi age dan purchase amount, kemudian menambahkan satu label baru bernama cluster untuk kemudian ditampilkan 5 data teratasnya bersama kolom-kolom yang lain. Di sini kan customer ID supaya ada data yang unik untuk membedakan satu data dengan yang lain. Lalu 2 fitur yang saya pakai, age dan purchase amount, dan diakhiri dengan cluster. Ini adalah tampilannya. Nah, kemudian kita visualisasikan K-means tersebut dalam bentuk scatter plot. Di sini terlihat jelas ada 4 grup. Yang pertama usia 20 sampai 40 tahun yang purchase amount-nya di angka 20 sampai 60. Lalu ada juga usia 20 sampai 40 tahun yang purchase amount-nya lebih tinggi antara 60 sampai 100. Hal yang sama berlaku untuk usia 40 hingga 70. Ada yang purchase amount-nya 20 sampai 60 dan purchase amount yang satu lagi untuk usia 40 hingga 70 adalah 60 hingga 100 dolar. Setelah menampilkan scatter plot, di sini saya akan melakukan distribusi data masing-masing cluster untuk mengetahui berapa jumlah customer per klasternya. Di sini pakai diagram batang dan rotasinya 0. Dapat dilihat untuk pembagiannya merata ya, meskipun tidak benar-benar sama persis, tapi setidaknya mendekati jumlahnya antara klaster satu dengan klaster yang lain. Saya juga melakukan profiling untuk karakteristik dari klaster. Di sini kan saya tampilkan 2 kolom yang
saya pakai sebagai fitur, lalu mean, median, dan standar deviasinya juga saya tampilkan. Nah, ini adalah rata-ratanya, juga ada nilai tengah dan standar deviasi per cluster untuk fitur edge dan fitur purchase amount dalam kurung USD. Terakhir, saya juga menampilkan diagram batang dari rata-rata usia dan rata-rata purchase amount per cluster supaya lebih mudah dipahami. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam tutur kata. Terima kasih sudah menonton video ini.